Tatapan Alfian kembali tertuju pada putranya yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ia merasakan hatinya seperti diremas. Bayi-bayi lain di ruangan itu memakai selimut dan topi. Sedangkan bayinya hanya menggunakan selimut kecil pemberian dokter tadi. Bahkan ia tak memiliki pakaian selembar pun. "Oh ya, temani aku ke toko perlengkapan bayi. Tadi dokternya minta aku menyiapkan perlengkapan bayi." Galih melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ya ampun, ini sudah malam. Semua toko pasti sudah mau tutup. Aku tidak mau tahu. Paksa mereka buka tokonya, kalau perlu beli tokonya sekalian. Galih hanya dapat berdecak. Membuka sosial media untuk mencari nomor telepon salah satu toko perlengkapan bayi terdekat, segera menghubungi dan meminta menunggu. Berbekal nama besar keluarga Setio Darmawan, sudah pasti semua urusan terasa mudah. Tetapi, urusan Galih tidak selesai di situ. Pasalnya setelah memborong hampir seisi toko, Alfian memintanya membawa pakaian dan selimut ke laundry untuk dicuci. "Aku tidak mau anakku memakai pakaian yang tidak habis dicuci. Dia bisa kena bakteri dan kulitnya akan gatal." Huf belum juga diakui sebagai bapak posesifnya sudah di level setan, gerutu Galih. Beruntung ada laundry 24 jam dengan layanan cuci kilat 2 jam. Sehingga urusan perlengkapan bayi selesai hanya dalam beberapa jam saja. Malam semakin larut ketika Alfian masuk ke kamar perawatan Aileen. Wanita itu belum juga tersadar dari pengaruh obat bius. Di tubuhnya terpasang banyak alat medis. Ada beberapa luka memar di sekitar wajah akibat terjatuh dari eskalator di hotel tadi. Satu hal yang tidak dipahami oleh Alfian, setiap kali memandangi wajah Aileen ada perasaan sakit yang menjalar ke hati. Masih segar dalam ingatannya ketika Aileen pertama kali datang padanya dengan tubuh penuh lebam membiru. Matanya yang sembab memancarkan luka yang sedemikian perih. Dan tanpa belas kasih Alfian malah menjadikannya pelampiasan nafsu. Meninggalkan bibit kehidupan baru dalam rahimnya. Entah seberat apa kehidupan yang dijalani Aileen setelah malam itu. Apakah benar ia menjalani kehidupan gelap seperti kata Riana? Atau justru sebaliknya? Lalu kemana uang 1 miliar yang ia berikan malam itu? Tersadar dari lamunan, Alfian mengeluarkan ponsel dan menghubungi Bara. Anak buahnya itu mungkin kesal karena sang bos selalu saja menghubunginya di tengah malam buta. "Aku ingin kamu cari informasi tentang Aileen," perintah Alfian setelah panggilan terhubung. "Informasi seperti apa yang Anda butuhkan, Tuan?" "Mungkin kamu bisa mulai dari Tuan Rizal. Cari tahu dari mana dia mendapatkan Aileen dan siapa yang menjualnya." "Baik, Tuan. Saya akan mulai cari tahu secepatnya. Aku mau informasi yang lengkap. Jangan sepotong-sepotong seperti kemarin. Nanti akan kuberi bonus kalau kamu dapat informasinya." "Baik, Tuan. Segera." Alfian memutus panggilan setelahnya. Selama ini ia tidak begitu tertarik untuk tahu tentang kehidupan Aileen di masa lalu. Namun, kelahiran putranya membuat Alfian ingin tahu apapun tentang ibu dari anaknya itu hingga bagian terkecil sekalipun. Pagi-pagi sekali Alfian sudah berada di ruang bayi. Tengah memeluk dan membaringkan baby boy di dada polosnya. Bayi kecil itu sudah memakai selimut dan topi berwarna biru yang semalam dibeli Alfian. Terlihat sangat nyaman dalam dekapan sang papa. Pagi ini dokter memberi kabar baik. Kondisi si kecil menunjukkan banyak kemajuan, seperti berat badan bertambah dan juga pernapasannya yang berangsur normal. Ia membaik jauh lebih cepat dari perkiraan. Sepertinya sentuhan sang papa membawa energi positif dalam dirinya. Lihatlah,
betapa ia sedang bersandar dengan manja di dada papanya. Kamu harus kuat ya, nak. Setelah ini papa yang akan menjaga kamu. Kamu tidak akan pernah kekurangan apa-apa lagi karena papa akan memberikan semua yang kamu butuhkan. Telapak tangan Alfian bergerak naik turun mengelus punggung. Sesekali ia menciumi puncak kepala putranya. Tetapi, hangatnya kebersamaan itu harus berakhir dengan kedatangan Galih. Alfian hampir lupa bahwa hari ini ada rapat di kantor yang tidak bisa diwakili. Alfian menciumi pipi putranya, memeluknya sebentar, lalu menyerahkan kepada seorang perawat untuk dibaringkan kembali ke dalam inkubator. Kemudian memakai kemeja dan keluar dari ruang bayi. Suasana hati Riana benar-benar buruk sejak tiba di kantor. Semalam ia menghabiskan waktu berjam-jam menangis di kamar hingga membuat matanya sembab dan merah. Belum lagi suasana kantor yang menguras emosi. Riana yakin sudah menjadi bahan olok-olok staf lain karena pertunangannya dengan sang bos yang semalam gagal. Arg! Sial! Riana menghempas gagang telepon dengan kesal. Sudah puluhan rumah sakit ia hubungi untuk mencari tahu kemana Alfian membawa Aileen. Namun, hingga kini, pencarian itu belum membuahkan hasil. Tak ada pasien atas nama Aileen di semua rumah sakit itu. Tanpa sepengetahuan Riana, sebelumnya Alfian telah meminta secara khusus kepada pihak rumah sakit untuk tidak membocorkan data pasien atas nama Aileen. Riana masih menggerutu kesal ketika pintu lift terbuka dan memunculkan sosok Alfian. Riana langsung berdiri untuk menyambut lelaki itu. Namun, ia harus kembali menelan kecewa karena Alfian memilih masuk ke ruangannya tanpa menoleh sedikitpun. Alfian, tunggu. Aku mau bicara. Sentak Riana, berlari-lari kecil mengekor di belakang punggung Alfian. Alfian membalikkan tubuhnya. Tanpa kata. Namun, ia dapat melihat emosi dalam diri Riana yang meledak-ledak. Tega-teganya kamu meninggalkan aku semalam. Apa kamu tidak memikirkan perasaan aku? Aku benar-benar malu dan sekarang semua orang sedang menertawakan aku. Riana terisak-isak di hadapan Alfian. Maaf, Riana. Aku harus mengatakan ini. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Aku tidak bisa melanjutkan pertunangan kita. Sebagai gantinya aku akan berikan apapun yang kamu inginkan. Ucapan Alfian layaknya sambaran petir bagi Riana. Bagaimana mungkin ia sesantai itu memutuskan pertunangan secara sepihak? Apa? Tidak bisa melanjutkan. Ia mendorong lengan Alfian. Kamu pikir aku mainan? Pokoknya aku tidak mau pertunangan kita batal. Aku akan bicara dengan Mama Feni dan meminta pertunangan ulang. Sikap Riana yang selalu memaksa membuat Alfian gerah. Alfian benci dipaksa dan diatur seperti ini. Terserah. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Ucap Alfian, lalu keluar begitu saja meninggalkan ruangannya menuju ruang rapat. Tinggallah Riana seorang diri merenungi nasib. Ia keluar dari ruangan dan menghempas tubuhnya di kursi. Menyalahkan Aileen atas semua kegagalan yang terjadi kepadanya. Ya, semua ini karena Aileen. Apapun yang dilakukan Riana untuk memisahkannya dengan Alfian, justru membuat mereka semakin dekat. Apa jangan-jangan Alfian sudah tahu kalau anak yang dikandung Aileen itu anaknya? Riana masih terisak-isak ketika menyadari beberapa staf wanita sedang melirik ke arahnya. Seperti sedang mencemooh. Apa kalian lihat-lihat? Sana kembali kerja. Bentak Riana. Namun, para wanita itu hanya terkekeh dan beranjak pergi. Makanya jangan sok ngebos. Ditinggal Pak Alfian baru tahu rasa, ucap salah satu dari mereka.
Hari bergerak siang ketika Alfian masih disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan jam makan siang sudah dilewatkan begitu saja. Ia ingin cepat menyelesaikan pekerjaan dan pergi ke rumah sakit. Tak ingin melewatkan sedikit pun perkembangan putranya. Suara ketukan pintu membuyarkan konsentrasi Alfian. Pintu terbuka dan memunculkan Bara. "Kamu bawa informasi apa?" tanya Alfian dengan tatapan masih terfokus dengan laptop. "Tidak banyak. Tapi sepertinya ini penting." Laki-laki berperawakan tinggi besar itu duduk tepat di hadapan sang bos. "Saya baru saja menemui Tuan Rizal dan dia memberi sedikit informasi tentang Nona Aileen." Alfian menghentikan pekerjaannya sekilas dan menatap Bara serius. "Apa itu?" Menurut pengakuannya, malam itu dia menghubungi Mami Viola untuk mencarikan seorang gadis seperti permintaan Anda. Dari Mami Viola lah dia mendapatkan informasi tentang Nona Aileen. "Lalu?" tanya Alfian semakin penasaran. "Anda mungkin tidak akan percaya. Katanya, yang menjual Nona Aileen adalah ibunya sendiri." Alfian terhenyak. Hampir tak percaya mendengar ucapan Bara. Bagaimana mungkin seorang ibu tega menjual anaknya sendiri untuk dijadikan pemuas ranjang? Ibunya sendiri. Ibu kandung. Saya baru akan mencari tahu. Tuan Rizal tidak memberi informasi lengkap karena tidak mengenal wanita itu. Tapi ini ada foto lama dari Mami Viola. Katanya ibunya Aileen adalah teman lamanya dan pernah bekerja di tempat hiburan malam milik Mami Viola. Bara menggeser ponselnya ke hadapan sang bos. Alfian menyambar cepat meraih ponsel milik Bara. Kelopak mata Alfian menyipit. Meneliti wanita di dalam foto. Raut wajah Alfian yang tadi biasa saja kini terlihat geram. Melihat reaksi Alfian yang tak biasa membuat Bara menatap penuh tanya. "Anda mengenal wanita di dalam foto itu?" Apa yang ditemukan Alfian membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Untuk beberapa saat ia seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Duduk terpaku di tempat dengan pikiran menerawang jauh. Dunia memang sempit, ternyata orang yang dicari berada tepat di depan mata. Alfian benar-benar tak pernah menyangka bahwa ibunya Aileen adalah wanita yang telah bekerja di rumahnya sebagai art selama beberapa tahun belakangan ini. Bara masih melayangkan tatapan penuh tanya ke arah sang bos. Sebab sejak 5 menit lalu Alfian masih diam 1000 bahasa. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang sedemikian berat. "Tuan," panggil lelaki itu. "Anda mengenal wanita di dalam foto itu?" Bara memberanikan diri mengulang pertanyaan itu. Alfian menarik napas dalam-dalam demi mengembalikan fokusnya. Ia menganggukkan kepala setelahnya. "Iya. Aku mengenalnya. Kamu pasti tidak akan percaya kalau aku beritahu siapa wanita ini." Ada kerutan di kening Bara. Berusaha menebak dalam hati siapa wanita itu sampai sang bos terlihat sangat syok setelah melihatnya. "Memangnya dia siapa?" "Big Nana. Salah satu asisten rumah tangga yang bekerja di rumahku." Sontak saja kelopak mata Bara membulat penuh. Sekarang dirinya yang tampak syok menggantikan Alfian. Bara memang tak pernah tahu siapa yang bekerja di rumah pribadi sang bos. Sebab selama bekerja untuk Alfian, ia sama sekali belum pernah menginjakkan kaki ke rumah pribadi bosnya. "Anda yakin?" tanyanya hendak memastikan. Barangkali saja hanya mirip, sebab foto tersebut diperkirakan foto lama yang diambil lebih dari 10 tahun lalu. "Aku yakin. Wanita di dalam foto ini memang Big Nana." Punggung tegapnya ia sandarkan pada kursi. Sama sekali tak pernah terlintas dalam pikirannya akan menemukan kebetulan konyol dan mengejutkan seperti ini. Setahu Alfian, Big Nana adalah seorang janda dan memiliki anak perempuan.
Alfian tahu hal itu ketika tiba-tiba Mama Feni memintanya memberikan uang 80 juta kepada Big Nana, dengan alasan untuk biaya operasi putrinya yang sakit. Alfia yang kala itu merasa iba tanpa pikir panjang memberikan uang 100 juta kepada Big Nana. Tetapi, kejadian ini berlangsung belum lama ini. Bahkan jauh setelah Alfian membeli Aileen seharga 1 miliar. Lalu, uang 1 miliar itu dikemanakan? Alfian seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang tak memiliki jalan keluar. Namun, di titik ini ia sadar bahwa Big Nana telah berbohong tentang anaknya yang sakit. Karena menurut informasi yang ditemukan Bara sebelumnya, Aileen tinggal seorang diri tanpa keluarga. Jadi bagaimana sekarang? Anda akan menanyakan langsung pada wanita itu. Tidak. Jangan tergesa-gesa. Selidiki semua dengan hati-hati dan jangan sampai ada yang curiga. Baik, ucap Bara. Saya benar-benar tidak habis pikir, bagaimana seorang ibu bisa menjual anaknya sendiri. Aku juga ingin tahu apa alasannya. Apa mungkin Aileen bukan anak kandung? Mungkin saja. Kalau ibu kandung tidak mungkin tega, kan? Alfian mengangguk. Ucapan Bara memang ada benarnya. Binatang buas sekalipun masih memiliki naluri untuk melindungi anaknya. Kalau begitu selidiki semuanya. Informasi sekecil apapun segera laporkan. Cari tahu juga kemana uang 1 miliar yang kuberikan untuk Aileen malam itu. Baik, Tuan. Bara mohon pamit. Ia akan melanjutkan penyelidikannya. Tepat setelah Bara keluar dari ruang kerja Alfian, Galih datang menghampiri dengan membawa beberapa berkas. Alfian meraih map pemberian Galih dan meletakkan di antara tumpukan map lainnya. Bisakah kamu siapkan kamar bayi di apartemenku? Aileen dan anakku akan tinggal di sana setelah keluar dari rumah sakit. Bola mata Galih melotot setelah mendengar perintah itu. Maksudnya Aileen juga akan tinggal di apartemenmu? Tanyanya hendak memastikan. Barangkali saja tadi telinganya salah dengar atau mulut Alfian yang salah ucap. Iya, jawab Alfian cepat. Kenapa reaksimu berlebihan seperti itu? Tidak. Aku hanya terkejut. Soalnya semalam kamu seolah berkata mau anaknya saja. Apa sekarang kamu berubah pikiran dan mau ibunya juga? Pertanyaan itu membuat Alfian berdecak kesal. Kenapa pertanyaanmu banyak sekali? Galih terkekeh. Semalam Alfian memang memborong hampir seisi toko. Box bayi, ayunan dan mainan lengkap. Ia hanya membawa perlengkapan yang akan digunakan selama di rumah sakit. Sisanya masih disimpan di toko. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Apa sesuatu terjadi? Alfian mengangguk. Ia mulai bercerita tentang temuan Bara tadi. Bahwa ternyata Aileen adalah anak Big Nana. Galih pun menunjukkan reaksi yang sama terkejutnya dengan Alfian. Ya, siapapun tidak akan pernah menyangka. Kamu yakin Bara tidak salah memberi informasi? Tanya Galih. Memangnya sejak kapan Bara bisa salah memberi informasi? Galih membenarkan ucapan Alfian dengan anggukan kepala. Bisa digorok Tante Feni dan Oma kalau kamu ketahuan menghamili anak pembantu yang bekerja di rumah kalian sendiri. Galih menjeda ucapannya dengan hela napas. Apa ini artinya kamu akan bertanggung jawab dan menikahi Aileen? Bertanggung jawab tidak harus dengan menikahi, kan? Sebenarnya Alfian tidak begitu peduli dengan status sosial. Tetapi, sebagai pewaris Darmawan Group tentu saja Mama dan Oma akan mencarikan wanita yang bagus bibit, bobot dan bebetnya. Ya, kamu benar. Setidaknya berikan kehidupan yang layak untuk Aileen dan anaknya dulu. Sudah hampir 30 menit ia menghabiskan waktu di toilet. Perlakuan Alfian kepadanya benar-benar melukai perasaan dan harga dirinya sebagai wanita. Riana memandangi pantulan wajahnya di cermin. Padahal menurutnya ia sangat cantik.
Bahkan di kantor ini tidak ada staf yang lebih cantik dibanding dirinya. Ia menjadi incaran beberapa pria. Seharusnya dengan modal kecantikan ini ia bisa mendapatkan Alfian seperti cerita di novel-novel ketika sang bos jatuh cinta dengan sekretaris yang cantik. Tetapi, mengapa Alfian berbeda? Mengapa tak sedikit pun Alfian meliriknya? Riana masih terperangkap dalam sakit hati ketika mendengar suara cekikikan beberapa wanita yang baru saja masuk ke toilet. Kasihan sekali si Riana itu. Padahal selama ini dia sudah bercita-cita jadi nyonya bos tapi akhirnya gagal, ucap salah seorang wanita. Makanya jangan mimpi terlalu tinggi, kalau jatuhkan sakit, tambah salah wanita lainnya. Aku tidak bisa bayangkan seberapa malunya dia malam itu. Ditinggal sama Pak Alfian di puncak acara. Kalau aku jadi Riana, aku akan bunuh diri. Tawa tiga wanita itu menggema di toilet. Tangan Riana terkepal geram. Ingin sekali ia jambak satu persatu rambut wanita-wanita itu. Tak tahan, ia pun segera membuka pintu dan keluar. Tiga wanita yang baru saja membicarakan dirinya itu tampak cukup syok. Berani sekali kalian bicara yang tidak-tidak tentangku. Bentak Riana penuh murka. Tiga wanita itu terdiam. Tak menyangka jika wanita siluman ini ada di salah satu bilik toilet. Semuanya pun diam, tak ada yang berani melawan. Ingat ya, pertunanganku dengan Alfian tidak batal tapi hanya ditunda. Semalam Alfian ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Pertunangan dan pernikahan kami pasti akan tetap dilanjutkan. Hening. Sejauh ini tak ada yang berani menyahut. Dan ingat satu hal lagi, begitu aku menikah dengan Alfian, kalian bertiga akan jadi orang pertama yang kupecat dengan tidak terhormat. Ngerti? Riana menatap marah. Lantas keluar dari toilet dengan membanting pintu kasar.